Oke. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Mana aja nih bang? Selama ini saya pertama nih ya, karena COVID, alumni COVID. Sudah. Terus kedua saya lagi sibuk, sakit juga. Nah, terus juga mungkin jadwal kita nih terbentur di Sapa, makanya saya lama datang. Satu, salam Bujang Utara, insya Allah berkah. Oke, pada malam hari ini kami akan di pabrik gudang. Dan tetap sehat. Berulang kita dimulai. Jadi untuk yang ekspor dan uji nyali ada Bang Jati, ada saya dan Abang Rian. Tapi teman-teman, ini ada kendala sedikit. Ini ada pesan-pesan dari penunggu di sini yang ingin disampaikan. Jadi kami nanti akan membuat Sebuah lingkaran untuk pemanggilan antara siapa yang mau masuk. Gue pegang ya nanti. Aku mau coba biar cepat masuk, siapa yang masuk. Kepercayaan kita masing-masing. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga berkah, insyaallah berkah ya. Oke, pada malam hari ini Bujang Utara berada di lokasi pabrik gudang teman-teman. Di sini kita berada dengan kru Bujang Utara dan partner kita ya, Abang Rian, gimana? Oke, mantap. Jadi kita hari ini akan mengadakan konsep baru yang baru ya. Oh ya, betul sekali. Kita kan kemarin sempat tag video kan di sini juga, Ya, betul. tapi belum sempat upload itu. Apa yang kita rasakan di bawah itu sepertinya bersangkut paut ya Bang Dek. Ya, betul. Apa yang saya rasakan pertama kayak rasa sedih, kayak menangis gitu segala macam. Ya. Justru pas Bang Ade lihat telusuri lebih dalam lagi, teman-teman itu kayak ada yang menangis. Ya, betul. Ada yang kita menangis di sini teman-teman. Seperti apa yang dirasakan Abang Rian pada saat itu. Kebetulan Abang Rian yang merasakan pertama, dan kami di situ bertanya apakah betul ini. Ternyata betul, memang ada wanita. Dan di sini kebetulan juga Abang Rian ada 3 wanita. Ya, ya, Bang. Ya, 3. Posisinya di mana-mana. Pada saat itu yang kita turun ke bawah, di saat penelusuran Abang Ipan sama Abang Iman kemarin ya. Di sini kita kan di bawah menunggu itu. Nah, di situ kebetulan ada perempuan yang berbaju merah. Itu merah jelas sekali, bajunya segini. Dia sekilas lari begini cepat. Dan apa yang Abang Rian lihat itu ya sama. Saya lihat bayangannya tapi rambutnya amburadul panjang besar sekilas gitu. Sekilas itu ya. Kalau Bang Ade bilang iya betul, dia pakai baju kayak baju biasa atau Nah, panjang gitu. betul sekali. Merah. Ya, Sini. sampai segini. Betul, panjang. Habis itu kemarin kita sempat kesini juga ya Mas Ade ya, Ya, sama Bang Jati ya. Sama Bang Jati. Cuman Bang Jati hari ini berhalangan hadir. Itu yang kedua saya tak merasakan apa-apa, tapi kameramen kita Mas Iman merasakan. Ya, merasakan. Merasakan Abang Iman itu. Jadi sepertinya di konten kali ini kita akan menelusuri lebih dalam lagi apa yang ada di sini. Sepertinya mereka ingin menyampaikan pesan ya. Ya, ada pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan. Mungkin karena terbatasan kami juga yang mungkin kurang memahami pesan-pesan berikut. Semoga pesan itu tersampai dengan kita semua ya, dan kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Ya, Gitu Bang ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebelum kami lakukan konten ini lebih lanjut lagi, sebaiknya kita berdoa dan mereka mengajar kita masing-masing ya, supaya konten kita lancar. Doa mulai.
doa selesai. Jadi kita mungkin tidak akan terlalu banyak mengeksplor tempat ini. Ya betul. Mungkin kita akan melihat titik-titik tertentu Ya, yang betul. mereka di mana posisinya ya. Ya betul. Oke, tetap saksikan Ujung Utara, tetap stay terus di channel Ujung Utara, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Subscribe ya. Itu untuk Ujung Utara agar kami tetap berkembang, maju, dan tetap menghibur buat kalian semua. Oke. Siap. Jadi Mas Ade sempat melihat sosok Ya, sosok perempuan bajunya putih semua itu putih semua bersih, bersih bawa anak. bawa anak. Itu Mas Ade merasakan kedatangan di sini. Itu dari bawah tangga ini datang ke sini. Tapi nggak ada pesan apa-apa sih. Seperti kalau orang datang itu seperti ada acara gitu kan, mereka datang ke sini. Jadi teman-teman, kalau ada makhluk-makhluk di sini di sekitar, memang biasanya memang mereka itu kan senang dengan rumah kosong yang terbengkalai teman-teman ya. Nah, jadi itu jadi tempat sarang atau rumah mereka. Jadi makhluk seperti itu ada yang suka memang kotor, ada juga yang bersih. Jadi tergantung ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya tadi ada perempuan yang dari bawah sana sama anak-anak itu datang ke sini, tepat di sini saya. Itu angin tuh masuk dari sini, masuk dari sini. Dia putih, baju putih bersih sama anak. Wajahnya kelihatan. Kalau wajahnya saya nggak dapat wajahnya, tapi kalau postur badannya itu lumayan ya, Tinggi ya. tinggi seperti Apa ibu gitu. keturunan Indo atau Balastoran? Kurang dapat, Nah, kurang kalau dapat. si anaknya Kalau anaknya sekecilan segini, baju baju nggak dapat. dapat. Perempuan, anak-anak itu. Jadi Mas Ade, mungkin pendengar kita mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kok bisa ya rumah kita atau tempat yang kosong itu didatangi sama makhluk semut seperti itu? Mungkin ada faktor undangan kah, atau memang mereka suka tempat itu kah, atau memang mereka berada sudah lama sebelum kita tinggal di situ? Ya, itu bisa masuk semua ya. Bisa jadi tempat itu memang dia senang. Bisa juga itu dengan diundang. Misalnya kita lagi pergi kemana, kalau orang bilang ketempelan atau gimana, ternyata dibawa ke rumah, mereka senang gitu. Nah, kita waktu jalan bagaimana kita lihat, kalau makhluk seperti itu biasanya kalau kita lebih peka melihat barang itu, dia justru senang. Oh, ternyata ada orang yang bisa lihat saya gitu. Betul. Oke, saya datang. Jadi dia bisa nempel ngikut dari orang situ, bisa jadi juga sama orang itu tanpa sepengetahuan kita kan. Nah, kalau orang kayak peka seperti kita ini biasanya kalau bahasanya kita termasuk gulungan ini keteguran. Betul. Keteguran ya. Kayak ketempelan gitu. Iya, ketempelan, keteguran. Kalau yang di tempat ini Mas Ade, ini ada beberapa sosok wanita ya. Ya, Itu kehadiran mereka sudah lama di sini apa undangan panggilan? kalau di sini saya lihat ada beberapa memang di sini. Ada juga yang seperti diundang. Undang sini dari sana itu yang seperti itu kan kebanyakan ya diundang ya, semakin di sini karena mereka itu seperti kita juga. Tapi ada juga sistemnya cocok nggak cocok mereka tuh, ada juga itu masing-masing buat diri ya sebenarnya. Jadi yang tadi datang dari bawah itu sosok perempuan ya Mas ya? Sosok perempuan. Kita Mas Ade, Dengar ya tadi? suara nafas, Dengar. suara nafas. Tadi suara anak-anak ya, ada suara anak-anak. Ini saya mulai sesak ya teman-teman ya. Lepas aja Mas maskernya, lepas ya. Karena tempat ini pengap memang guys. Jadi Mas, nafas aja sesak. Sesak. Ini sakit di sini. Dia faktor dia memberi tanda apa? Ya, beri tanda itu gesek-gesekan. Kalau menurut saya ya Pak, itu seperti gesekan Pak. Gesekan bagi saya bahwa kehadiran mereka tuh ada datang ke sini. Itu bergesek dengan kita. Dan saya sakit nih teman-teman. Jadi guys,
kalau kalian di tempat-tempat horor seperti itu, niat dan kedatangan kalian itu sebenarnya mereka sudah tahu. Ya, tidak perlu yang kalian datang ke tempat mereka untuk menunjukkan eksistensinya mereka itu dengan cara menendang-nendang meja atau teriak-teriak supaya mereka diam, itu sebenarnya nggak perlu. Karena mereka tahu kok. Sugesti kita ini bermain di energi mereka. Kenapa hantu luar negeri itu nggak persis ya Mas Adi ya, sama-sama yang di Indonesia ya? Contohnya itu ya, karena sugesti orang di luar negeri itu berbeda dengan orang Indonesia. Mereka tidak akan tahu itu pocong karena mereka tidak tahu wujudnya. Nah, mereka nggak bakalan lihat. Di Jepang kita nggak bakalan ketemu pocong. Jumpa. Kalau coba lah. Jadi sosok-sosok seperti itu kebanyakan datang itu dari sugesti juga ya Mas ya. Ya, sugesti Dan keyakinan dari masyarakat itu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya jika ada kayak pesugihan atau sesajen yang diberikan dari masyarakat buat mereka, atau kayak apa ya, kayak ucapan terima kasih telah menjaga sesuatu benda atau tempat, itu sepertinya salah ya Mas Adi? Ya, kalau dari agama kita salah lah ya. Tapi masing-masing mereka punya kepercayaan privasi sendiri dalam budaya ya kan. Nah, mungkin kalau kita dari bernegara Indonesia punya budaya, kita menghormati juga ya. Betul. Kita walaupun ya memang di agama kita tidak. Jadi sebenarnya guys, di Indonesia ini kan beragam macam budaya ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Tanda kutip itu sudah tradisi. Jadi ya kita ikuti apa yang kita percaya, keyakinan kita, dan selagi itu tidak mengganggu kita, tidak merugikan kita biarkan saja. Mungkin Mas Adi mau lebih dalam sedikit ya. Karena saya coba dalam juga sedikit Mas Adi dalam, supaya kita lebih cepat untuk mendapatkan informasi dan pesan yang ingin diberikan sama kita. Mungkin kita cek dulu lokasi di sini ya. Bismillah. Ya sambil teman, kita coba usul di sini. Jadi teman-teman, persoalan perwujudan ini mungkin bukan gampang ya. Yang pesan begini, apalagi kasat mata ya. Jadi ini kita coba melihat kondisi kantor sedikit ya guys. Ini kantor sudah ditinggalkan dan tidak berfungsi lagi Mas ya. Iya. Tapi kita juga nggak tahu ini ya, sudah berapa tahun ini terbengkalai seperti ini. Mungkin 6 atau 8 tahun mungkin ada nggak? Ada mungkin ya? Karena itu kayaknya sudah betul banyak. Iya. Jadi pusing guys, pusing tikus gitu ya. Tikus ya. Oke teman-teman, kemarin yang saat cek lokasi itu sore itu, ketika saya sama kameramen Abang Iman itu, saya di sini cek sore itu, ternyata di sini ada wujud yang bisa berubah-ubah. Dia bisa berubah wujud jadi wanita, laki-laki juga. Sini Mas. Di sini. Jadi saya dapat di sini. Ini dia. Sosok di sini. Sini guys. Sosok di sini. Namanya barang begitu, biar sehebat apa kita kalau memang bukan zona ya, susah teman-teman. Tapi kita bisa memperjelas sedikit ya, bentuk-bentuk dan apa kemauannya. Jadi seperti ini ruangannya. Sangat terbuka Ya. Sayang sekali Mas ya. Iya. Nggak diurus sih. Padahal bagus nih. Iya. Kita jadi tanda tanya juga guys. Iya. Ini pabrik kok bisa tutup ya? Karena kayaknya besarnya pabrik kok sudah nggak jalan lagi ya. Jalan lagi, sayang sekali. Mungkin kalau ada yang tahu penyebab tutupnya pabrik ini bisa komen di bawah. Iya. Maksudnya supaya kita bisa melanjutkan ini ya. Ya kita bisa Atau kita atau pengen buka usaha ini. Oke guys, sepertinya Mas Ade sudah selesai melihat lokasi. Kita akan pindah lokasi di mana titiknya. Kita akan coba ke bawah. Oke, semangat. Oke guys, kita mau lihat lokasi di bawah. Mas Ade. Ya, betul. Ini dupa kita bakar supaya mereka lebih mendekati kita. Jadi kalau kita penjelasan seperti ini, kita agak masuk ya. Jadi suasana rasanya tuh kita dapat rasanya. Jadi nggak harus pemanggilan seperti apa untuk menjelaskan suatu suasana.
Tetapi dengan media dupa ini juga kita bisa paham bahwa kedatangan mereka itu kita juga bisa rasa. Kita mau mengambil kemana? Momen ya. Kita ada sebelah mana? kita mau pulang situ kan Mas ya? Boleh mau ruang situ boleh. Apa kita ndak mau terus sebelah dulu di dalam ruangan itu? Agak terakhir mungkin sebelah sana. Oke, boleh. Kita ke sebelah situ. Oke guys, ini ruangan yang kedua tempat kami dan Mas Jati, Mas Ade menunggu saat Mas Iman sama Mas Irfan sekolah itu kami di ruangan sebelah. Ini bisa dilihat kondisinya sedikit Mas. Nah, ini kondisinya memang belum sempat dicat, belum sempat ya. Apa ya Mas Ade ya? Sepertinya ini bangunan baru ya, yang mau ditambah. Nah, jadi si makhluk yang bawa anak tadi itu begini Mas. Munculnya dari di sini Mas. Di bawah ya, Bawah situ tangga tadi. tangga tadi langsung naik. Dan kita sempat kemarin juga melakukan pemanggilan juga di tag kedua kita untuk mendapatkan cuplikan-cuplikan supaya kalian lebih jelas. Mungkin ada cuplikannya yang di bawah sini. Kita yang Mas Ade ya, ada mungkin Mas Ade sempat rekam sebentar kan? Ya, Dan ada ya guys, kalau nggak ada nanti kita beritahu dia. Nah, di sini ayo. Sosok apa yang datang melihat kita Mas Ade pas kita melakukan panggilan di ruangan sebelah? ya jelas ya di sini. Nah, di sini sosok wanita. Yang sini sama anak-anaknya. Sosok wanita sama anak Ya, sama anak-anak bawahnya. itu beda makhluk. Nah, beda pakaian lagi ya pakaian ya. Apa mungkin mereka kan dipakai emang Ya, nggak tahu ya. Mungkin ada nggak dulu. kira-kira yang bisa dipakai? Kurang paham ya. Yang kalau sudah sampai ke situ kurang paham. Karena kita Jadi kita guys di sini memang real belajar dan ya jangan ingat belajar tanpa guru itu jangan, karena kita juga belajarnya ada gurunya masih ada gurunya. Jadi kita membicarakan di sini secara fakta, secara apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Dan tentang pakaian mereka itu kita belum sampai ke situ ya. sampai ke situ ya. Bisa ganti apa enggak? Mungkin ada yang lebih tahu, ada yang lebih suhu di yang nonton video kita bisa komen di bawah. Oke, kita Ya. Nah, guys, di sini lokasi yang mereka berdatangan. Mas ada yang kemarin sempat ngomong ada portal gitu. Iya, di sini. Ini Mas Ade nafasnya sudah mulai nggak stabil ya. Mungkin saya menjaga kondisi saya juga supaya bisa lebih mengimbangi Mas Ade ya. Karena kalau saya juga ikutan ke bawah suasananya, Mohon maaf ya. lebih berat. Bukan kita melanggar protokol ya. Sesak guys, Nah, sesak nih, betul. Jadi mungkin Mas Ade bisa jelaskan sedikit portal yang Mas Ade maksudnya di sini ya, mungkin ada yang nggak tahu. Jadi portal di sini maksud saya. Di sini tempat mereka ya. Lebih ramai di sini. Jadi lebih mudah mereka datang sini daripada yang di sana, teman-teman. Karena mungkin salah satunya di sini. Nah, seperti yang kemarin jelas lewat dari sini perempuan yang pakai baju merah itu seperti daster di sini itu merah sekali, itu cepat sekali di sini. Nah, pada saat itu posisi saya di sini, abang Ria di sini, abang Jati sambil nunggu juga ya, sambil menunggu. Nah, di sini jelas kami dengar ada orang muntah, senteran dari sana, senteran dari sana. Jadi saya merasa si Ipan sudah yang muntah nih. Ya, Mas Evan ya. Nah, Ipan. Sekalinya bukannya Mas Ade. Bukan, jadi besok ditanya, kasih selesai merokok. Masih muntah tadi? Nah, ternyata tidak ada yang muntah. Jadi seperti itu teman-teman. Suara. Nah, suara. Di sini juga ada perempuan nenek-nenek. Itu pakai baju hijau. Hijau terang. Itu hijau terang. Dia lewat sini. Ya, mungkin circle-nya di sini mungkin ya. Kawasan aja ya. Kawasan di sini. Nah, ini kalau dibilang mungkin juga apa ya, bangunan penambahan mungkin ya, baru di samping ini ya. Mungkin pas mereka melakukan penambahan ada masalah mungkin, entah masalah apa yang kenal Tesla. Iya. Makanya pabrik ini tutup terus. Buat lokasi ini mungkin kalian yang pencinta horornya perkara mungkin sudah pernah lihat di channel-channel orang-orang sering lihat di Iya, sini. sering bersini ya. Nah kita nggak pernah lihat guys, jadi kita cuma membuat video secara konten. Nah, secara konten ya.
langsung ini. Kita juga sekali mengambil pengalaman dari sini. Oh, ini namanya mengambil pengalaman ya teman-teman. Berbagi ya. Bayar saya mulai dari mana? Dari sini. Jadi kita lihat dulu. Sosok si nenek-nenek yang Mas Ali bilang tadi, Ya, kira-kira umurnya berapa ya kalau bisa dibilang? 100 lebih mungkin, atau sekitar 70 tahun. Sekitar 70 tahun ya, seperti itu. Nah, jadi yang seperti kita bilang tadi, ini entah dia saat ini dalam berupa sosok nenek atau ada di dia seperti dia Ya, yang tidak boleh langsung mengambil kesimpulan secara cepat, ya. karena makhluk seperti itu pada dasarnya memang menyebar fitnah. Nah, kita ya. Dan tadi kita pindah ke ada rumah di sebelah komplek ini ada rumah gambut itu Ya, yang tidak berpenghuni juga, ya, mulai kayak berantakan gitu. Kita bisa lihat sebentar itu Sepertinya mes mungkin ya. Mes atau rumah warga. rumah warga mungkin. Kita mungkin cek-cek sebentar teman-teman untuk melihat suasana. Oke. Itu yang kalau semakin dia matanya merah. Tinggi terus. Terus ini samping pabriknya juga ini rumahnya, kelihatan nggak? Ini rumahnya. Nah, jadi yang kami bilang tadi banyak tulang, entah ini tulang apa ya. Jadi yang kita ceritakan di lantai 2 tadi, bayangan yang saya lihat dari antara rumah ini ke depan situ ya Mas Ya. yang perempuan saya bilang rambutnya panjang Ya. yang berantakan itu, terbang langsung. Ya. Nah, itu dari sekitar rumah ini ke depan situ yang Mas Adik bilang baju merah itu, Ya, baju merah. Kita mau lihat ke dalam sini. Ya, boleh. Di situ kita Assalamualaikum. hati-hati guys, takut dirobek. Assalamualaikum. Nggak tahu nih tulang apa. Ya. Kayak seperti tulang anjing. Oke teman-teman, di sana ada perempuan pakai baju putih yang kayaknya seperti yang datang tadi. Rambutnya hitam sekali. Kayak pakai sunlight, sunlight sih, sunsilk. Saya mual guys sih. Bangsa nanti diperhatikan. Ini ya, rasa tangan saya panas ya. Berarti mereka sudah masuk suatu elemen yang mana mereka mencoba mewujud secara Langsung. seluruh ya teman-teman. Ya, balik saya langsung next semua sih.
sosok apa Mas Ade? Ini sosok perempuan. Bu anak enggak? Iya. Masih bu anak ya? Nggak ada. Enggak ada ya? Berarti sosok lain lagi. Perempuan. Waris. Jadi di tag video kami sebelumnya kami pernah diambil scan operasi di sini tapi nggak bisa upload ya karena skill random daripada kalian kecewa nontonnya jadi kita nggak upload. Assalamualaikum. Hadir. Oke teman-teman, saya merasakan ada gesekan di sini, energi. Dia berlimpah seperti angin ya, energinya gesek di kanan sini. Tapi kita tidak melihat wujudnya seperti apa. Energinya besar. Tapi energinya cukup berkumpul di sini. Bukan karena memang di sini ada WC mereka di sini. Teman-teman, siapa tahu penonton Bujang Utara bisa melihat di rekaman kami, siapa tahu bisa melihat dari situ sempat kecewek atau gitu laki-laki atau perempuan di sini seperti itu. Saya mendengar temannya seorang perempuan nye nye nye, Dia berdiri nah, Mas. jauh sekali suaranya. Dia kayak nyanyi berdiri kan gitu. Ya nye nye nye. Nyanyi Mas. Cuma mau kayak Indonesia juga. Kembali teman-teman, terus kembali. Tapi di sini ya teman-teman, kebetulan jabuk. Tadi jelas ya sosok wanita. Dia berdiri di sini sangat jelas. Kayaknya lebih lumayan tinggi. Tinggi. Sepertinya sosok ini memang bertempat di tinggal di sini ya. Maksudnya ketempatannya memang di rumah ini. Iya. Sepertinya ada yang pengen mereka kasih lihat mungkin ya. Jadi awal kita masuk tadi kata Mas Ade dia seperti ingin menampakkan wujudnya tapi iya. Ini saya sudah goyang-goyang gitu. Masih ada satu tempat lagi di situ titik inti dari Ini kemudian keringat ya. Lagi kembali mungkin. kita tahan dulu lagi. Ini seperti apa ya? Ini satu kontraknya ya. Ya, ini kayaknya biasa ya Mas. Ini kayak banyak kamar-kamar ini. Satu, dua, tiga, empat. Justru saya merasa di sini Oh, paku ya? Paku. lo lihat kayak ada orang digantung yang laki. Satu lagi ya? Ya, gantung, Digantung. gantung. Bergantung atau digantung? Gantung. Gantung. Ya pasti di sini. Tapi di sini nggak ada cerita yang macam bunuh diri atau apa ya? Kita kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Karena untuk rumah ini kita juga nggak tahu. Nggak dapat informasi apa ya? Mungkin ada yang tahu betul tentang lokasi yang kita datangi ini bisa komen di bawah. Karena Mas Ade di sini melihat flashback ke gantung diri. Gantung diri. Ya, orang gantung. Laki-laki ya. Laki-laki. Celana lepis gitu. Jeans. Biru. Nggak pakai baju. Baju. Yes, jadi di sini tadi ada sosok perempuan dan Mas Ade belum mendapatkan flashback tentang orang
mungkin lihat keluar Keluar. atau energi di sini masih menarik Mas Ade. Masih narik. Ini buktinya. Ini terakhir keringat ya. Kita tahan aja karena bukan di sini mau pemanggilan atau gimana ya. Itu coba interaksi mereka secara secara apa? Maksudnya bukan secara sadar gitu. Ya, sadar gitu. Jadi kalau ada yang memang susah dikasih apa, dapat kita informasi ya mungkin mereka nya malu-malu. Karena berinteraksi dengan mereka, maaf ya guys, saya agak pusing. Dengan cara mediasi itu kayak terlalu memakan fisik, energi juga, bukan enak-enak mereka masuk ke tubuh kita, jadi kita akan memilih konsep yang baru lagi ya, dengan cara kita akan merasakan energi mereka secara sadar. Horor juga ya semua. Iya. Karena horor Kayak lega banget ya Mas ya. ya lah kan. Kayak pas keluar itu kayak lega gitu, kayak Tapi dada masih sakit. iya. Oke guys, kita akan pindah ke lokasi yang sebelah sana. Oke. Oke teman-teman, kita sudah berada di sini. Yang dimana akan kami telusuri di dalam yang ada informasi atau penyampaian pesan untuk kami berdua, untuk buat masyarakat juga mungkin yang menonton. Yang sempat Mas Ade flashback itu lokasinya yang ini ya Mas ya. Ya. Nanti kalau kalian bisa lihat ruangannya, ini pintu masuknya. Ini namanya langkah cepat teman-teman ya, nggak pakai lama. Ada lawar banyak. Oh, ada lagi ya. Mana ada kali-kalinya? Udah tahu ya. Ini ruangan banyak. Mungkin kita langsung masuk aja Mas Ade. Takutnya ketabrak kepala. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi di mana Mas Ade pas saat melakukan flashback itu menemukan sosok si wanita yang menangis yang ingin memberikan pesan itu ada di kegiatan itu. Oke, mungkin kita stop sebentar ini, Mas Iman videonya. Kameramennya mau sebat-sebat dulu ya. Oke. Baik, saya akan menarik fisika. Guys, kita sudah di lokasi yang selanjutnya, dan ini lokasi inti dari telusur kita. Di sini juga Mas Ade saat melakukan flashback ke mereka, Mas Ade menemukan sosok perempuan yang sedang menangis, dan sosok perempuan inilah yang memberikan rasa ke tim kami, termasuk saya. Rasa itu seperti sedih, kecewa, takut, kesepian, dan penyesalan. Itu seperti menjadi satu dan ingin ditumpahkan secara emosional dengan ceritanya. Tapi gimana, saat kami mendatangi tempat ini lagi, dia seperti kayak malu, mungkin dia akan berinteraksi langsung sama Mas Ade atau saya langsung Mas Ade. Mas, Oke teman-teman, menuju sini ya teman-teman ya. Jadi sini saya kasih nama perempuan ini, namanya Rahayu. Dia suka. dia Rahayu. Ya, namanya Rahayu. Saya kasih nama Rahayu supaya kita gampang untuk mengirim doa buat mereka ya, yang sudah Saya sudah bilang ya, sudah bilang bahwa kita kasih nama di sini Rahayu. Nah, perempuan di sini. Terus ini Mas, saat panggilan tadi sebelumnya kita supaya lebih dapat menghubungi, kita dapat panggilan sedikit. Saya rasa ada sosok laki-laki tinggi besar. Ini menyatakan Itu kalau menurut saya nggak dapat itu kan mungkin fokus sini karena Bang Rian coba panggil di sini kan. jadi saya menanam diri supaya dia tidak mengganggu video kita. Saya ikut masuk. Kalau yang seperti Bang Rian bilang itu memang ada di sini. Nah, ini sosok tinggi
tinggi besar, tapi badannya agak kurus. Ya. Agak kurus teman-teman. Itu sempat saya lihat di gedung sebelah. Itu semakin kita lihat matanya semakin merah. Oh itu dia mas. Iya, matanya semakin merah. Tadi sosok itu kayaknya mau datang, jadi saya menahan karena kalian tahu sendiri guys, karena kalau saya lengah sedikit dia bisa masuk ke sini. Masuk ya. Jadi saya alihkan itu dan kita kembali ke intinya. Ya. Ini mas ada sosok yang ada di belakang kita ini. Jadi dia tadi barusan di sini teman-teman, tapi nggak ada tariknya. Ini terasa kalau saya sini tadi lagi berjabat tangan sama dia. Posisinya di sini. Ya sini. Posisinya di sini. Di sini. Perempuan itu. Jadi saya kasih nama Rahayu. Detail ya teman ini. Jadi mas ada pesan tertentu atau memang dia atau dia kayak semua? Kalau menurut sini memang Dia. dia ya. Oh, berarti Dia memang sepertinya memang dia butuh nama. Butuh nama. ada bisa didoakan. Bisa didoakan sepertinya. Karena saya kasih nama Rahayu, dia minta disampaikan kita secara batin ya teman-teman ya. Kita rasa bahwa dia pengen minta nama, saya kasih nama Rahayu, namanya Rahayu. Jadi dia senyum. Nah mungkin seperti itu ya, tapi sebenarnya saya masih gantung sih ya. Kenapa dia masih di saat itu dia nangis, dia sedih sekali di situ, seperti kayak ada teman, pokoknya kayak jiwa yang terguncang. Ini kan walaupun dia memang sudah nggak ada gitu kan, sudah memang menjadi mata astral ya. Ini sendirian sih mas, Sendirian. bisa lihat tadi makhluk-makhluk yang lain ini sering mengganggu dia karena mungkin dia lemah sosok ini atau gimana? Ya jadi di sini kayak dikucilkan ya, kayak dibully Sama gitu. penghuni lain. Ya sama penghuni lain. Di sini cukup banyak ya di sini ya. Nah, tapi sejauh ini setelah kami datang ke sini ternyata sosok perempuan ternyata banyak juga di sini. Ada anak-anak, ada juga anak-anak. Tapi anak-anak itu yang selalu menemani dia. Rahayu ini Ya Rahayu ini, itu bukan anaknya. kurasa bukan anaknya. Saya rasa ya, begini kecilan. Dia selalu mungkin dia cuma dapat yang itu mungkin ya. Dirasa ini selain itu pun memang lokasi sini kan nggak ada jadi apanya, jadi pengap ya, pengap Tambah lagi energi mereka. jadi cocok. Saya rasanya semakin lemas. Jadi saya belum bisa tahu ini dia ada ada pesan tertentu. Ya sebenarnya kalau bisa dijelaskan dia juga ada pesan yang mungkin yang memang kita nggak bisa pastikan itu apa, maksudnya lebih tajam ya orang bilang lebih intinya. Tapi dia di sini sepertinya dia senang dengan kedatangan kita. Apalagi kita sudah kasih namanya Rahayu. Bisa tanyakan tuh Ya. nggak mediasi secara langsung hal itu. Boleh coba kita coba. Cuman kebetulan memang dia nggak ada di sini. Barusan saya coba. Redupkan sedikit lah, sedikit saja. Mungkin sosok ini mau mediasi atau secara langsung kita bisa. Kita coba ya teman. Kalau dia mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
teman-teman, boleh banget. Kebetulan mungkin setelah kita kasih nama ini nggak ada, dia nggak ada di sini, dia nggak ada di sini. Tapi yang jelas di sini lagi rame. Mereka perhatikan kita semua di sini, teman-teman. Kayaknya dari tadi saya kayak mau masuk ini yang jahil-jahil semua. Ya mungkin ya. Tapi kemampuan mungkin seperti itu kan nggak susah juga tuh masukin ini. Nggak ada. Terasa dia nggak ada tempat. Jadi ini si Rahim ini kira-kira mau dibantu doa kalau mau. Nah, mungkin kita bantu doa karena kita sudah kasih namanya, nama Rahayu. Yang penting kita niatkan langsung ke makhluk ini yang sudah kita kasih nama Rahayu. Sementara tahu kan doanya. Jadi kita doain sama-sama. Kita doain sama-sama. Supaya dia. Jadi karena Al-Fatihah ya ini sebagai pengantar buat dia yang kita kasih nama Rahayu, Al-Fatihah. Sudah mulai kita kondusif kayaknya. Bersyukur. Sudah amburadul karena kita memang mencari si intinya, tapi Si inti kita nggak akan ngurusin mulut Yang lain. Karena kalau kita urus mereka ribet guys, karena mereka bukan 1, 2 atau 3 tapi banyak kan. Jadi kita langsung si yang makhluk yang ingin berpesan sama kita, Ya. jadi besar, jadi kita hanya komunikasi sama dia aja. Nah kalau misalkan kita urus yang lain ya macam-macam. Makin panjang teman-temannya. Dan ada habisnya. Tidak ada habisnya. Penting kita sudah tahu intinya. Ternyata seperti itu kita mau diapa kalau dia memang senang ternyata kasih nama. Oke, itu pengucapan terima kasih atas nama yang ada di sini. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari video ini dan juga yang sebelumnya, makhluk seperti itu terkadang dia meninggal di usia muda atau di usia 20 tahun. Saat kita melihat dia di flashbacknya dia, kita melihat rupanya itu, tubuhnya itu berbentuk muda 20 tahun, itu bukan berarti umurnya sampai sekarang masih segitu ya. Ya, Saat itu umurnya saat dia telah meninggal. Jadi makhluk seperti itu kalau sudah meninggal, mereka tidak akan banyak ingatan. Yes. Dia mungkin tidak ingat dia siapa, atau mungkin dia tidak ingat dirinya itu punya apa, orang tuanya siapa, bahkan namanya sendiri pun dia kadang tidak ingat, dan agamanya juga kadang yang Jadi makhluk seperti itu biasanya kalau dia sadar dalam kita kemarin, dia tahu ada seseorang atau bahkan perkumpulan yang memang bisa berkomunikasi dengan dia, mereka mengambil kesempatan itu untuk bahkan meminta nama dan minta agar didoakan. Ya maksudnya lebih seperti itu. Ada juga, dan pesan kami yang utara jangan mudah tertipu juga guys. Kalau misalkan kalian menemukan makhluk seperti itu, kalian harus telusuri itu betul. Kalian harus mencari tahu yang pasti itu pesan benar apa enggaknya ya, maksudnya karena jin intinya memang bisa membuat wujud mereka berubah-ubah dan sifat dasarnya menyebar fitnah ya, maksudnya makhluk ya. Jadi alhamdulillah ini kita walaupun kita tetap bisa mengoreksi semuanya dari dia, kesedihannya itu kenapa ya, mungkin kita bisa berkesimpulan makhluk yang lain di sini memunculkan dia ya maksudnya ya, karena dia paling lemah di sini guys. Makhluk di sini mungkin mengintimidasi dia seperti dia dijauhi, atau karena makhluk seperti itu punya kehidupan seperti kita juga. Dan di sini pas kajian kita pada dasarnya dia memperlihatkan kesepiannya dia, kesedihannya dia kepada kita melalui rasa dan melalui wujud kepada pengantin. Karena ada juga makhluk seperti itu ya, juga merasakan sedih. Ya. Jadi dia minta nama dan mintakan doa ya. Semoga doa kita sampai dan bisa menjadi obat buat dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Bujang Utara. Tetap support kami dengan cara like, subscribe. Oke, itu cara temannya, share ke teman-temannya. Sebanyak Terima kasih banyak. Oke, kita akan close langsung karena seperti kita bilang situasi sudah mulai tidak kondusif ya, makhluk yang lain sudah mulai datang.
Jadi kita langsung closing. Oke guys, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bujang. Semoga berkah. Insyaallah.